Setelah muka apa anggota wudhu? Tangan. Pastikan yang kanan dulu. Kadang-kadang antara kanan jenazah dengan kanan kita kebalik. Jadi harus hati-hati. Kanan. Setelah muka apa anggota wudhu? Tangan. Pastikan yang kanan dulu. Kadang-kadang antara kanan jenazah dengan kanan kita kebalik. Yang kanan boleh dibuka. Ini kan bukan aurat kalau untuk laki-laki ya. Dari sela-sela ini ya, sudah pasti dibuka nih. Saya akan di bawah. Sampai sikut dulu. Sampai sikut dulu. Ini kuku-kukunya juga dibersihkan. Gitu ya. Pokoknya sampai sikut dulu, kembalikan ke semula. Di sini biasanya kaku nih. Ya sudah, nggak usah dipaksa kan nanti ya. Diangkat secukupnya, bersihkan. Kalau memang kaku sampai sini. Baru yang sebelah kiri sama tadi kuku-kukunya, sela-selanya pastikan masuk air sampai sikut. Ini tangan. Setelah tangan apa? Kepala ya. Kepalanya silakan. Kalau memang ada sampo pakai sampo. Sampai ke belakang-belakang semuanya rambutnya. Kalau yang panjang juga dibersihkan. Pastikan kalau ada yang lepas dikumpulin aja. Ya kan bisa rontok ya. Kumpulin, nanti dibersihkan, nanti digabungkan kembali pada saat mau dikapani gitu ya. Tapi itu khilafiyah. Ada yang menganggap tidak perlu, tetapi lebih bagusnya lagi untuk menghormati diambil dan dikumpulkan. Bersihkan rambutnya sampai bersih. Setelah bersih, setelah kepala apa? Biasalah segala macam gitu ya. Kuping dan seterusnya. Aterbat jangan lupa untuk ngorek kuping biar bersih gitu ya. Masuk hidung juga, baru ke kaki yang sebelah kanan dulu. Nah, ini juga sama. Jempol semua. Di apa namanya nih? Sela-sela jarinya itu harus bersih, ya. Kalau ada sesuatu yang nempel menghalangi air ke kulit dilepas. Ya, kalau memungkinkan dilepas. Kecuali tato, itu urusan dia udah itu ya. Jadi kalau ada bekas infusan kan begitu yang nempel dibersihkan, ya. Sampai mata kaki, gitu ya. Pastikan di sini juga tidak ada yang nempel, ya, menghalangi air ke kulit. Sebelah kanan selesai, kemudian sebelah kiri sampai mata kaki. Ini mendahulukan anggota wudhu. Nah, kemudian berikutnya sekarang mendahulukan anggota sebelah kanan. Ini anggota wudhu udah kelar kan? Ya. Anggota wudhu sudah. Sekarang untuk keseluruhannya dahulukan bagian atas sebelah kanan. Kanan juga, dadanya sebelah kanan. Gitu ya. Tangan lengkap semuanya ini sampai mau keteknya juga dibersihkan. Iya. Bersihkan, terus perut juga sebelah kanan, paha, ya kan? Sebelah kanan, kaki sebelah kanan terus sampai selesai. Ini bagian atas dulu nih. Ya, kalau sudah bagian atas sebelah kanan baru sebelah kiri. Sama. Kalau memang kepalanya perlu diulang lagi, ya. Tadi karena kepala sudah selesai, langsung dari bahu, ya, kanan semuanya lengkap bagian atas, perut, terus paha, kaki, selesai bagian atas. Yang belum mana nih? Bagian bawahnya, gitu kan? Di tuntunan doa itu ada doa membaliknya, gitu ya. Tapi ini tidak wajib, ya. Minimal modalnya apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Balik sana Bismillah lagi. Udah gitu aja. Jadi jangan, aduh, saya ngapalin doanya nggak usah, nggak apa-apa. Karena itu nggak wajib. Kalau kemaluan itu tadi didahulukan pada waktu istrinya. Iya. Jadi belum dipegang siapa yang minta. Yang bagian belakang juga sama, dahulukan yang kanan dulu. Ya kan, berarti dimiringkan ke kiri. Dimiringkan ke kiri gitu ya. Oh, enak ya. Ya. Ini pastikan juga ketutup nih, ya. Dibersihkan dari bahu bagian belakang nih, terus perutnya, pahanya, kakinya sampai ke bawah dibersihkan, ya. Yang normal aja biasa, jadi istilahnya nggak usah tegang, sama kayak kita mandi sendiri gimana ya nggak? Pakai sabun segala macam gitu. Jadi jangan mikir kemana-mana. Kalau
sudah dibalikin lagi. Sekarang sebelah kiri diberikan ke kanan berarti kan? Nah, gitu ya. Kita posisinya pindah ke sana. Ini mayatnya ya. Ya. Mayat pakai remote. Nah, dibersihkan sama seperti tadi. Pakai sabun, gitu ya. Sampai selesai di kaki. Bang, kasih kopi Bang. Ya. Prinsip memandikan itu segitu sudah cukup tuh. Ya, kayak air timun boleh. Gitu ya. Supaya menghilangkan bau terlebih dahulu. Setelah ini boleh nanti disertai dengan air bunga apa? Iya, air bunga. Ya kan? Kalau nggak biar nggak kotor, ininya ditutup dulu. Maaf, ditutup dulu baru diguyur pakai air bunga. Gitu ya. Ya, memang yang ada sunnahnya dari Rasulullah itu ada daun bidara dan kapur barus. Itu selebihnya saya itu sifatnya tadi untuk menghilangkan bau kayak apa timun segala macam itu tidak ada dalam tuntunan. Itu hanya tips untuk menghilangkan bau saja. Jadi jangan nanti wah nggak ada timun nggak jadi mandi. Nah jangan ya nggak masuk kategori gitu ya. Ya itu bidara itu dengan sabun berarti ya. Sekarang ini rata-rata orang cuma sore nasi gula. Ada lebih bagus ya, karena sunnahnya disidrin dengan daun bidara. Cuma sore. Ini diparut saat diparut kemudian dicampur dengan air itu untuk menghilangkan bau saja. Dia diguyurin aja. Di awal mau mandiin tuh masih pakai ini itu sebetulnya tips untuk menghilangkan bau ya. Tidak terkait dengan syariat. Sekali lagi saya catat air timun itu tidak terkait dengan kaidah syariat. Kalau daun bidara kemudian kapur barus itu ada tuntunannya gitu ya. Jadi kapur barusnya dicampur dulu dengan air, nanti setelah selesai ini kalau memang mau diwudukan, nah diwudukan kan begitu ya. Selesai sudah rapi. Ada yang dipertanyakan nanti diwudukan kalau memang ada yang menganggap itu harus diwudukan, kan ada yang berpendapat tidak perlu ya, itu termasuk khilafiyah. Kembali kepada keyakinan masing-masing ya. Jadi kalaupun memang nggak mau diwudukan ya silakan. Hanya Rasulullah itu mengajarkannya memulai memandikan itu dari anggota wudu. Yang saya baca keterangannya seperti itu, gitu ya. Itu kalau katanya akan memandikan kita nggak boleh langsung mengguyur gitu aja. Tapi kita di air itu di atas tangan kita dulu baru. Ya. Tadi bahwa orang yang baru meninggal ini memang baru merasakan kondisi sakit badan yang sangat luar biasa, gitu ya. Jadi adabnya supaya tidak langsung kena tubuh jenazah yang baru merasakan sakit itu, maka pelan-pelan sehingga guyurnya itu dikenakan ke tangan kita. Nah, gitu ya. Jadi nggak langsung war-war gitu, maksudnya begitu ya, Ustaz ya. Ya, jadi itu adab saja. Jadi apa namanya? Diguyurkan itu ke tangan kita dulu seret gitu ya. Itu untuk iya. Biar nggak kaget mayatnya. Biar nggak kaget jenazahnya gitu ya pada saat dimandikan. Itu untuk memandikan. Setelah itu diwudukan kalau memang menganggap harus diwudukan. Wudunya gimana? Seperti wudu kita aja biasa. Mohon maaf gitu ya. Kumur-kumur cukup tangan kita dicuci. Kalau memang perlu dimasukkan digosokkan aja. Digosokkan gitu ya. Hidung juga sama. Tangan kita dicuci. Bersihkan hidungnya. Ya jangan sampai airnya masuk ke hidung. Karena sunnahnya kan kalau wudu yang asli itu masuk dikeluarin lagi. Nah kalau dia kan nggak bisa keluarin lagi. Nah jadi cukup tangan kita aja yang masuk kita bersihin gitu ya. Bisa bagus itu. Harus bisa. Jadi ceritanya apa yang saya pakai selang boleh ya. Gitu. Ini untuk yang mulai nih. Nawaitu wudu li hadzal masjid. Gitu ya pakai. Nanti pakai satu tangan. Buka. Ya, 3 kali.
ada yang nanya kalau pas ngudukin udah nggak usah pakai sarung tangan kan? Ya, Udah bukan ada tangannya. ya, lihat sikon gitu ya. Apalagi ini bekas tadi nyebok, mohon maaf, itu harus diganti. Ya, untuk memandikan itu bekas cebok itu kalau memang ada ganti harus diganti. Kalau terpaksa harus dicuci dulu, maksudnya dibersihkan pakai sabun biar jangan sampai bekas cebok itu kemana-mana. Ya. Apalagi pada saat mewudukan, ya kalau mewudukan diusahakan ya dilepas. Kalaupun harus terpaksa pakai, gitu ya, untuk menghindari sentuhan kuman segala macam dipakai, tapi pastikan diganti dengan yang baru, gitu untuk mewudukan. Itu kalau misalnya kita nggak pakai yang begini, langsung aja itu apa hubungan dengan teman. Oh, gitu ya. Bisa nggak boleh asal diguyur gitu. Iya, itu ada wudunya jadi nggak dapat gitu ya. Nah kecuali selain daripada muka, ya kan? Kalau tangan kan udah langsung nih. Nah tangan langsung pakai guyuran selang gitu ya. Ini prakteknya untuk yang tangan, gitu ya, yang guyur-guyur. Nah seperti tadi tuh. Ini wudhu nih, seperti kita wudhu aja. Yang penting air merata ke seluruh tangan. Ingat sampai sikut nih, jangan sampai kurang. Kemudian tangan yang kiri juga sama. Ini kiri kan bang? Nah, untuk ngatur. Sampai sikut, usahakan 3 kali, gitu ya kan? Kembalikan jangan salah, yang atas di kanan, yang kanan di atas. Setelah tangan apa? Nih, kembalikan bang. Nah, di rambut bagi saja. 3 kali, ya. Nah, habis itu telinga sama, ya seperti kita ngusap telinga saja. Selesai itu kaki, yang kanan, ingat kanan ini sampai kedua mata kaki. Sama nih disilang-silangi dulu nih, apa namanya nih, jari-jari. Baru yang kiri. Alhamdulillah, siapkan air kering yang baru untuk mengeringkan. Jangan sampai masih basah udah dibawa, gitu ya. Ini proses memandikan, ada mau praktek? Saya pikir harus ada yang praktek, coba. Iya, saya. Apa cukup gimana?